kasih Bapak Ibu, rekan-rekan anggota Sekretaris Daerah Utara, sambil menunggu Ketua Pemda, kemudian Sekretaris Pemda untuk berada di meja ini. Mungkin Ibu Mariana bisa di depan dulu. Dan sebelum dimulai dari panitia, sesi pendaftaran juga sudah mempersiapkan daftar hadir supaya nanti bisa langsung dilaksanakan dengan lebih cepat. Ya, hadirin aja. Pak Isman, silakan di depan. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Ya, sekarang ini adalah acara utama untuk hari ini, yaitu rapat anggota untuk pengusulan nama Ketum dan DKP. Jadi mungkin dengan teman-teman sudah banyak beredar nama, tapi dalam forum ini kita aman. Ini mau halaman depan? Mengajukan cover nanti. usulan Ketum. Calon-calon yang dipilih oleh Bapak Ibu semua. Nah, untuk mempersingkat waktu, ya nanti pimpinan rapat bisa kita bentuk. Mungkin kita serahkan ke Pak Riki dari Ketua, Pak Antonius dan Bu Mariana. Mungkin Bapak Ibu setuju atau ada usulan lain? Setuju ya, setuju. Ini rapat. Untuk selanjutnya forum ini nanti saya serahkan ke Presidium Pak Riki ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah kita semua masih sehat walafiat, bisa mengikuti acara pokok, acara inti, yaitu rapat anggota yang telah dibuka oleh Ketua Pemda di Jakarta Utara, Pak Desman, dan saya diminta untuk memandu jalannya rapat bersama dengan Pak Anton dan Ibu Mariana. Dan sebagaimana amanat dari anggaran rumah tangga di pasal 55 ayat 4 yang harus mencapai quorum atau tidak, sebelum rapat ini dimulai, Pak Anton selaku Ketua Panitia akan menyampaikan jumlah peserta yang sudah menandatangani daftar hadir dari jumlah anggota 117 orang yang terdaftar di Pemda ini Jakarta Utara sampai dengan hari ini,
Dan dari 117 itu ada 9 orang rekan kita yang telah mendahului kita meninggal dunia, kemudian ada yang pensiun, sehingga yang terdaftar sebagai anggota di Pemda INI Jakarta Utara adalah 108 orang. Kepada Pak Anton, kami persilakan berapa jumlah yang hadir, apakah memenuhi quorum atau tidak. Dari daftar hadir rapat anggota INI Jakarta Utara yang saya pegang ini, jumlah yang hadir yang tanda tangan di sini 71. Ini adalah suatu rekor yang sebetulnya tidak pernah terjadi. Dengan demikian, maka kalau kita hitung 2 kali, 71 kali 2 berarti 142, sedangkan jumlah anggotanya hanya 108, artinya lebih dari setengah, dan itu sudah memenuhi. Baik, terima kasih. Dengan demikian, guna memenuhi ketentuan pasal 55 dan 4 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, maka quorum tercapai, dan atas izin Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat anggota Pemda INI Jakarta Utara pada hari ini Rabu tanggal 12 Mei tahun 2022, Kamis, saya ulang, hari ini Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022 pukul 14.46 waktu di laptop saya, dan dengan mengucapkan sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim, kita buka secara resmi. Luar biasa, hari ini 71 orang hadir. Ini menunjukkan kebersamaan kita, bahwa kita di Jakarta Utara ini akan sama-sama sampai pensiun, insya Allah. Bahkan mungkin sampai akhir hayat kita sama-sama menjadi notaris PPHT di Jakarta Utara, sehingga suasana silaturahim tetap kita harus pelihara, suasana kekeluargaan, musyawarah mufakat itu yang paling diutamakan. Dan sebelumnya ada ketentuan yang harus kita sampaikan tentang tata tertib rapat anggota. Kita akan paparkan di depan tata tertibnya. Ini adalah perintah lanjutan dari pasal 30 ayat 10 Anggaran Rumah Tangga, yaitu tata tertib rapat anggota Ikatan Notaris Indonesia Jakarta Utara pada bab 1 pasal 1, yaitu nama, waktu, tempat, dan penyelenggaraan. Jika Bapak Ibu nanti ada sesuatu yang ingin disampaikan tentang kata tertib ini supaya waktunya bisa lebih efektif, ya, bisa sama-sama dibaca. Kemudian nanti silakan jika memang ada usulan-usulan yang berkaitan dengan tata tertib, ya. Jadi hari ini kita bahas pertama tentang pasal 1. Rapat ini bernama Rapat Anggota Ikatan Notaris Indonesia Jakarta Utara, selanjutnya disebut Rapat Anggota. Di pasal 2, rapat ini diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 2022 bertempat di Hotel Politeknik Jakarta Utara. Pasal 3, rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus daerah bersama dengan panitia pelaksana rapat anggota yang ditunjuk dan dibentuk oleh pengurus daerah untuk melaksanakan rapat anggota berdasarkan surat keputusan pengurus daerah. Ya. Kemudian pasal 4, panitia pelaksana rapat anggota bertanggung jawab dalam bidang teknis pelaksanaan rapat anggota dan harus memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rapat anggota kepada pengurus daerah selambat-lambatnya 1 bulan setelah pelaksanaan rapat anggota. Kemudian di pasal 5 agenda rapat anggota membicarakan dan memutuskan terkait tentang usulan. Ya. Jadi kali ini kita bukan memilih tetapi mengusulkan
maksimal 5 nama calon ketua umum. Kemudian B, usulan maksimal 5 nama bakal calon Dewan Kehormatan Pusat. Kemudian C, hal lain yang dianggap penting. Pada pasal 6, peserta rapat anggota adalah anggota biasa dari majelis aktif. Kemudian di pasal 7, setiap peserta rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 di atas berhak untuk hadir dalam rapat anggota dan memberikan pendapat atau usul dalam rapat anggota dan mempunyai hak mengeluarkan 1 suara dalam rapat anggota. Ayat pasal 30 ayat 9. Kemudian setiap peserta rapat hak untuk mengusulkan maksimal 5 nama sebagai bakal calon ketua umum dan maksimal 5 nama sebagai bakal calon anggota Dewan Kehormatan. 3, peserta rapat anggota yang berhak untuk mengusulkan nama bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah peserta rapat anggota yang terdaftar dalam daftar hadir pada saat forum rapat anggota disahkan oleh pimpinan rapat anggota. Pasal 8, undangan untuk hadir dalam rapat anggota sudah dikirim oleh pengurus daerah kepada setiap anggota selambat-lambatnya 7 hari sebelum rapat anggota diadakan. Pasal 9, peserta rapat anggota berkewajiban menghadiri sidang pleno, sidang komisi yang tidak ada, sidang-sidang pada dengan tepat waktu, mengisi dan atau menandatangani daftar hadir pada sidang pleno dan sidang komisi, kemudian menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya sidang. Pasal 10, persidangan pimpinan dan wewenang, persidangan rapat anggota terdiri dari sidang pleno, sidang komisi apabila dipandang perlu. Pasal 11, persidangan rapat anggota menetapkan mengesahkan quorum, kemudian agenda acara, tata tertib, kemudian penetapan usulan 5 nama bakal calon ketua umum dan penetapan usulan 5 nama bakal calon Dewan Kehormatan Pusat. Apabila dibentuk komisi, maka jumlah anggota komisi ditetapkan oleh pimpinan rapat anggota dengan memperhatikan mempertimbangkan antara jumlah anggota sidang komisi dan sidang komisi. Pasal 12, rapat anggota dipimpin oleh satu pimpinan sidang yang terdiri dari 3 orang atau lebih anggota biasa dari majelis aktif yang dipilih oleh dan dari peserta rapat anggota. 2, pimpinan sidang dibentuk setelah rapat anggota dibuka oleh ketua pengurus daerah dan berakhir setelah rapat anggota ditutup. 3, susunan pimpinan sidang terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, seorang atau lebih anggota. 3, pimpinan sidang terdiri dari 4 orang atau lebih yang dipilih oleh dan di antara anggota pimpinan sidang. 4, pimpinan sidang berwenang memimpin jalannya sidang, menjaga kelancaran dan ketertiban sidang. C, membuat rumusan atau pendapat yang berkembang sehingga menjadi kesimpulan. D, melakukan verifikasi bakal calon ketua umum dan bakal calon anggota Dewan Kehormatan Pusat. F, menetapkan usulan penetapan 5 bakal calon ketua umum dan usulan 5 nama bakal calon Dewan Kehormatan Pusat. Pasal 13, komisi bertugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai bidang yang menjadi tugasnya. Kemudian laporan komisi disusun oleh pimpinan komisi berdasarkan pendapat dan usul-usul anggota komisi. 3, bila perlu pimpinan komisi dapat meminta beberapa orang anggota untuk membantu menyusun laporan tersebut. Pasal 14, pimpinan komisi menyampaikan keputusan mengenai bidang-bidang yang memiliki kewenangan kepada sidang pleno untuk mendapat pengesahan. Pasal 15, forum dan pengambilan keputusan. 1, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, rapat anggota adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh anggota biasa atau aktif. Rapat anggota hanya dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui lebih dari 1/2 bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam sidang. 2, apabila dalam pembukaan rapat anggota quorum tidak tercapai, maka rapat anggota diundur selama 30 menit. Kemudian 3, apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai quorum yang dipersyaratkan, rapat anggota dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah. 4, rapat anggota mensahkan quorum, acara, tertib dan tata cara pencalonan dan pemilihan. Ini pasal 30 ayat 16. 5, usulan bakal calon ketua umum dan bakal calon anggota Dewan Kehormatan Pusat dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 6, nama yang memperoleh suara 5 besar akan ditetapkan sebagai bakal calon ketua umum dan bakal calon anggota Dewan Kehormatan Pusat. Pasal 16, untuk hal-hal yang belum diatur di dalam peraturan tata tertib ini akan ditetapkan kemudian oleh pimpinan sidang. Ditetapkan di Jakarta Utara pada tanggal 12 Mei
2022. Apakah ini disetujui? Setuju? Kemudian kita langsung masuk ke tahap berikutnya adalah pengusulan bakal calon Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia untuk masa bakti periode 2022-2025 dan bakal calon anggota Dewan Kehormatan Pusat INI periode 2022-2025. Kita persilakan kepada peserta untuk memberikan masukan karena Ketua Penwil tadi pagi sudah menyampaikan dalam sambutannya masing-masing mempunyai hak untuk bicara, masing-masing anggota mempunyai hak untuk mengusulkan, ya, baik diri sendiri maupun mengusulkan pihak lain. Dan mohon izin karena kita di Pemda Jakarta Utara termasuk Pemda yang bukan di awal melaksanakan rapat anggota, jadi kita ada hampir di akhir, dan tentunya rekan-rekan juga sudah memantau, melihat, ya, mendengar dari kawan-kawan Pemda-Pemda yang lain. Nama-nama yang diusulkan itu adalah nama-nama yang memang memenuhi persyaratan, satu. Yang kedua, memang sosok yang berkeinginan untuk menjadi Ketua Umum PPIMI, sehingga nama-nama yang memang sudah terkonfirmasi itulah yang disarankan tadi oleh Ketua Penwil dan juga oleh Ketua Pemda pada saat acara pembukaan yang diusulkan, ya. Jadi pada kesempatan ini saya persilakan kepada rekan-rekan untuk memberikan usulan tentang bakal calon ketua umum. Silakan. Silakan. Siapa? Ibu MC. Saya sekarang peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tadi tentang bakal calon, ya, calon ketua umum Ikatan Notaris Indonesia yang akan datang juga di KP-nya, ya. Itu kan ada kata maksimal, ya, 5 orang. Artinya bisa kurang dari 5 orang, Pak Ketua pimpinan rapat. Iya, bisa saja Bu, itu terserah. Artinya maksimal, artinya bisa kurang dari 5 orang. Ya. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Kemudian mungkin dari saya sebagai anggota dari Jakarta Utara, saya mengusulkan untuk bakal calon atau saketum untuk Ikatan Notaris yang akan datang adalah pertama Pak Ruli Iskandar, kemudian yang kedua untuk DKP-nya tentu dari kita Pak Herdiman, ya, Pak Herdiman, kemudian ada Pak Edi Warman, ya, kemudian ada Pak Harisanto. Saya untukkan 3 orang untuk DKP, tapi khusus untuk caketum saya mengusulkan Bapak Ruli Iskandar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan yang lain usulannya. Ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Calon caketum kita karena tentunya banyak sosok-sosok yang mumpuni, ya. Ya, satu karena kita dari DKI tentunya nggak harus satu kan, ya Pak, ya, maksimal 5, ya. Yang yang beredar untuk luas ini yaitu satu karena kita dari DKI, ya, tentu Pak Ruli Iskandar. Kedua yang sudah mencalonkan diri, yang sudah ke Seantero mana-mana juga sudah mensosialisasikan dirinya untuk
mau dan mampu dipilih sebagai caketum Pak Irfan. Irfan Ardiansah. Irfan Ardiansah ya, Irfan Ardiansah. Terus lagi Firdaus ya, Firdaus. Dan saya kenal itu 3 sosok itu untuk bakal caketum. Nah, kalau di KP-nya 1 yang di sini yang sangat-sangat mumpuni ya rekan kita Pak Herdi Sahaidirsyah. Terus yang ada selalu dijaga medsos itu rekan Firdausnya. Terus rekan Edi Warman Muci juga boleh. Udin Narsudi. Kayaknya cukup deh 3 itu aja. Saya Pak Herdi Mansa, Pak Federal sama Pak Edi Warman Muci. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Ovi. Silakan usulan yang lain. Pak Rudi, ya silakan Pak Rudi. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Nama saya Rudi Siswanto. Oh. Mengingat ini secara terbuka diusulkan nama-nama, bagi saya ya ini cukup baik ya. Cuma tadi karena maksimal itu 5, saran saya itu kenapa yang kita sekarang sudah tahu, kenapa nggak dimaksimalkan 5 aja supaya kita punya banyak pilihan buat anggota-anggota ini. Saya kalau nggak salah tadi yang sudah dicalonkan namanya Pak Ruli Iskandar. Saya pendukung Pak Ruli Pak. Ya. Terus yang kedua tadi ada nama Irfan, yang ketiga ada nama Firdaus. Terus yang keempat, kalau saya sudah melihat dari ini ya, yang sudah mencalonkan diri ada yang namanya Bu Oki. Ada satu lagi yang namanya Julius. Dari 5 ini yang saya tahu. Coba nanti dari Pak Ketua tawarkan ke floor, apakah ada pencalonan yang lebih dari 5. Baik, terima kasih. Sama satu lagi Pak Ketua, mengenai DKP-nya. Jujur saya akan mencalonkan rekan kita Pak Herdi Mansyah. Ya. Terus saya tambah lagi Pak Refki Ridwan. Namanya saya kan utara ya Pak, jadi yang utara harus kita utamakan dulu. Terus sama Pak Hari Santos. Sama satu lagi Pak, masukkan nama juga Profesor Udin. Inas Udin itu. Ya, Dr. Udin Inas Udin. Sementara kalau secara verbal seperti ini Pak, nanti tolong ditawarkan di floor saja. Dari 5 calon ini apakah ada calon-calon lain yang ingin mencalonkan diri ya silakan, mekanismenya Pak Ketua yang guidance. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Jadi sudah kita tampung usulan nama sampai saat ini. Untuk usulan bakal calon ketua umum, 1 Ruli Iskandar, 2 Irfan Ardiansah Uten, 3 Tri Firdaus, 4 Oti Harichandra Ubayani, 5 Julius. Apakah ini kita sepakati untuk kita usulkan dari Jakarta Utara atau ada nama lain ya yang diusulkan selain yang 5 nama ini? Setuju? Setuju? Baik. Kemudian kita lanjut yang terakhir untuk Dewan Kehormatan Pusat. 1 Herdi Mansa Haidirsah, 2 Edi Warman Muci, 3 rekan Firdonal, 4 rekan Refki Ridwan, 5 rekan Hari Santos, 6 rekan Udin Narsudin. Jadi
ini ada 6. Apakah ada usulan lain? Kalau lebih dari 5, tentunya kita akan melakukan voting karena kita harus maksimal 5 sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Ya. Yang keempat, Oti Hari Chandra Nubayani. Yang kelima, Julius Purnawan. Oke. Yang DKP, silakan ada usulan yang lain. Halaman depan tuh, halaman depan, taruh yang halaman depan kan? Marisa Haidirsa. Halaman depan. Kemudian Edi Warman Puji. Puji I, ya. Kemudian Firdonal. Kemudian Om Eki. Kemudian Udin Narsudin. Udah 5 aja Pak. Ya. Apakah disetujui yang 5 ini? Setuju? Sekali lagi saya tanya, setuju? Baik. Alhamdulillah, dengan demikian selesai pengusulan bakal calon Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia untuk periode 2022-2025. 1. Ruli Iskandar. 2. Irfan Adriansa. 3. Tri Firdaur Akbarsa. 4. Oti Hari Chandra Ubayani. 5. Julius Purnawan. Kemudian untuk bakal calon Dewan Kehormatan Pusat periode 2022-2025, 1. Herdimansyah Haidirsa. 2. Edi Warman Puji. 4. Firdonal. 4. Refki Ridwan. 5. Udin Narsudin. Dan selanjutnya akan dibacakan berita acara oleh Ibu Mariana. Ya, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Mungkin saya mewakili membacakan berita acara rapat anggota hari ini. Ternyata hari ini sudah diputuskan usulan nama-nama calon Ketua Umum dan Dewan Kehormatan Pusat. Kita sudah bermusyawarah dengan damai dan aman sentosa ya. Baik, berita acara rapat anggota pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia Jakarta Utara, waktu dan tempat hari Kamis tanggal 12 Mei 2022. Kemudian waktunya ini pukul 14.45. Ini selesainya saat ini hampir 15.10 ya. Tempatnya tempat Hotel Holiday Inn Kemayoran Jakarta Utara. Peserta rapat adalah 71 anggota Ikatan Notaris Indonesia Jakarta Utara. Kemudian acara rapat adalah untuk memenuhi ketentuan pasal 55 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia
telah diadakan rapat anggota Pemda Jakarta Utara Ikatan Notaris Indonesia dalam rangka menetapkan usulan nama-nama bakal calon ketua umum dan bakal calon Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia periode 2022 sampai dengan 2025. Selanjutnya, ini rapat anggota Pemda Jakarta Utara Ikatan Notaris Indonesia dibuka oleh saya sendiri selaku Ketua Pemda dan dilanjutkan dengan pemilihan pimpinan rapat presidium yang dipimpin oleh Bapak Eki Ridwan, kemudian ada Pak Antonius dan Ibu Mariana Surya. Kemudian rapat ini dihadiri oleh 71 anggota dari 108 anggota yang tercatat dalam daftar anggota di Pemda Jakarta Utara, sehingga sudah mencapai forum sesuai ketentuan anggaran rumah tangga. Selanjutnya, setelah dilakukan pembahasan dan merujuk pada ketentuan pasal 55 ayat 2 anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia, maka rapat anggota menetapkan dan memutuskan nama-nama sebagaimana di bawah ini sebagai calon bakal ketua umum, yaitu nomor 1 Pak Rudi Iskandar, kemudian yang kedua Pak Tri Firdaus, kemudian yang ketiga itu saya lompatin mungkin Pak Serwani, ini yang satu Pak Rudi Iskandar, kemudian yang kedua Pak Irfan Ardiansa, kemudian yang ketiga Pak Tri Firdaus Akasa, kemudian yang keempat Ibu Oti Harichandra Ukurayani, kemudian yang kelima Bapak Antonius Purnawan. Kemudian rapat ini juga menetapkan dan memutuskan nama-nama di bawah ini sebagai bakal calon anggota Dewan Kehormatan Pusat, yaitu Bapak Heri Mansyah Herisa Satyanogum, kemudian yang kedua Bapak Heri Warnamuci Satyanogum, kemudian yang ketiga Bapak Firgonal, kemudian yang keempat Pak Eki Ridwan, kemudian yang kelima Pak Udin Rasudi. Karena hal-hal yang dibicarakan sudah disepakati, maka pimpinan rapat atau presidium untuk rapat ini pada pukul 15.13 demikian berita acara rapat anggota Pemda Jakarta Utara Ikatan Notaris Indonesia dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah, bersyukurillah, sama-sama kita berikan aplaus untuk kita semua, sangat luar biasa. Terutama ucapan terima kasih kita sampaikan kepada Pak Desman, Ketua Pemda beserta jajaran, Pak Anton, Ketua Panitia beserta jajaran. Hari ini kita dikumpulkan di tempat ini di bulan Syawal dan gratis, ya, kita bisa menikmati suasana kebersamaan yang luar biasa, makanannya juga enak-enak, tadi pembawa acaranya juga mantap, dan rekan-rekan panitia mulai dari beberapa minggu yang lalu di bulan Ramadan sampai tadi malam jam 9:30 Ketua Panitia masih di sini angkat-angkat kursi luar biasa, dan kawan-kawan. Dan Pak Desman juga selalu memantau. Hari ini narasumber kita juga sangat luar biasa. Alhamdulillah juga Pak Minanto, ya, itu juga bisa hadir selain Kanwil DJP Pajak dan juga NPD. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Pak Desman, Pak Anton dan kawan-kawan, ya, dibalas dengan kesehatan, ya, kebaikan, rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ini itu mungkin yang dapat kita sampaikan saya atas nama kawan-kawan anggota Pak Desman. Dan seterusnya kita juga ingin suasana kekeluargaan, keakraban seperti saat ini kita jalani ini tetap dipertahankan. Kita akan tetap bersama-sama menjadi notaris PPHT Jakarta Utara sampai akhir hayat kita atau sampai kita pensiun. Jadi karena kita satu keluarga besar, kita harus saling mengingatkan, kita harus saling menyayangi, gitu ya. Kita
kita harus saling mencintai. Dan sangat cepat sekali rapat anggota di Pemda Jakarta Utara pada hari ini. Saya berikan apresiasi untuk Bapak Ibu rekan-rekan semua dan berhasil juga tanpa ada silang pendapat ya, dan mudah-mudahan ini akan tetap bertahan. Saya sama Pak Anton, Bu Mariana, dan Pak Desman mohon maaf. Oh ya, silakan kalau Pak Heri ada yang mau disampaikan, silakan. Mic-nya, mic. Tolong mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Devi atas kesempatannya. Jadi saya hanya menyampaikan apresiasi apa yang telah dilakukan oleh pengurus daerah Jakarta Utara, Pak Desman, Pak Reki, Pak Anton sebagai Ketua Panitia, dan juga tentunya Sekretaris kita yang luar biasa Ibu Mariana. Saya merasakan ini betul-betul mungkin rapat anggota yang paling sejuk yang pernah saya pantau melalui media sosial. Untuk memberikan kesempatan, tetapi hasilnya betul-betul secara musyawarah. Itu yang mungkin perlu dipertahankan. Saya kenapa mohon berkenan untuk berbicara sendiri, karena saya lihat juga ada banyak kawan-kawan muka-muka baru. Ya. Jadi inilah Jakarta Utara khasnya. Saya jadi teringat kepada senior kita Pak Frans Susmulyawan waktu saya masuk Jakarta ini, agar dia berwanti-wanti berpesan jaga kondisivitas, kebersamaan, keguyuban kawan-kawan Makaris. Jadi kalau ada masalah, ayo kita ngobrol, ayo kita bicarakan. Ini saya lihat sekali di rapat ini. Terima kasih Pak Desman sekali lagi. Untuk hadir juga yang harus diapresiasi, ini banyak ketua Pemda sebelumnya. Saya setelah Ibu Berli, Ketua Pemda Jakarta Utara, di sini ada juga pengganti saya itu adalah Bu Oviati. Silakan Bu Oviati, mungkin kawan-kawan yang baru belum kenal ini di Jakarta Utara. Dari Bu Oviati ke Ibu Mariana. Ibu Mariana itu 2 kali. Biar sedikit dikenal. Kemudian Pak Hartoyo. Ya. Pak Hartoyo. Pak Hartoyo ya. Pak dulu, Pak Sugi. Madep sini Bang. Rambutnya ganti jadi dan terakhir dari Pak Sudiono ke Pak Desman. Iya. Pak Hartoyo dulu ya. Dilewatin. Kemudian baru Pak Desman. Ini ketua Pemda yang masih alhamdulillah bisa hadir sehat. Amin. Hadir di acara PPD dan luar biasa. Saya agak cukup terharu dan terima kasih Pak Reki membawakan acara ini dengan sangat-sangat baik. Itu yang harus dipertahankan walaupun nanti kita berbeda karena satu lagi ketua PPD kita juga luar biasa Pak Bambang Krisnanto. Ini adalah khasnya Jakarta Utara, mudah-mudahan senantiasa seperti Pak Reki bilang bisa dipertahankan sampai kita Pensiun. pensiun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan demikian atas izin kita bersama dengan mengucapkan alhamdulillah, rabbil alamin, maka rapat anggota pada hari ini saya tutup.